Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ade Rizky Setiadi, Arina Hananan Takia, Arifaldun Eka Pratama, Hasna Syaida, dan saya sendiri Indra Muwati akan mempresentasikan terkait financial planning atau forecasting. Di financial planning atau forecasting kita akan membahas tentang pertama itu pengertian perencanaan atau peramalan keuangan, definisi perencanaan dan peramalan, kaitan perencanaan dan peramalan, perencanaan keuangan dan penganggaran, peramalan penjualan, proyeksi aset dan dana internal, yang ketiga itu proyeksi dana eksternal. Next. Yang pertama itu pengertian perencanaan atau peramalan keuangan. Perencanaan atau planning dan peramalan atau forecasting merupakan dua hal yang selalu diperbandingkan. Perencanaan mengindikasikan apa yang seharusnya terjadi di masa depan yang akan datang. Sedangkan peramalan terkait dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Perencanaan dihubungkan dengan pengelolaan how to manage, planning, implementation, and evaluation. Sedangkan peramalan dihubungkan dengan estimasi, perkiraan, proyeksi, ekspektasi, dan lain sebagainya, atau how to analyze. Jika how to manage bersifat manajerial, maka how to analyze bersifat akademis atau saintifik. Perencanaan yang baik sangat ditentukan oleh hasil peramalan yang baik. Peramalan yang baik sangat mengandalkan basis data atau informasi empiris yang baik. Definisi perencanaan dan peramalan. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai kegiatan manajerial dasar yang memutuskan sebelumnya apa, bagaimana, dan kapan sesuatu harus dilakukan. Ini mengacu pada merancang tindakan di masa depan yang berfokus pada pencapaian tujuan yang diinginkan untuk usaha tersebut. Ini adalah kegiatan yang berorientasi pada tujuan intelektual dan mencakup segala hal. Perencanaan menghubungkan perusahaan dengan lingkungan masa depannya karena menjembatani kesenjangan antara saat ini dan masa depan. Ini menyeratkan, memastikan tindakan di masa depan dan membuat ketentuan untuk mencapai hal yang sama. Sedangkan peramalan adalah seni dan ilmu dalam memprediksi kejadian yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Dengan digunakannya peralatan metode peramalan, maka akan memberikan hasil peramalan yang lebih dapat dipercaya ketepatannya. Oleh karena masing-masing metode peramalan berbeda-beda, maka penggunaannya harus hati-hati, terutama dalam memilih metode untuk penggunaan dalam kasus tertentu. Yang kedua itu peramalan didefinisikan sebagai alat teknik untuk memprediksi atau memperkirakan suatu nilai pada masa yang akan datang dengan memperhatikan data atau informasi yang relevan, baik data informasi masa lalu maupun data informasi saat ini. Next. Berikutnya akan dipresentasikan oleh Arifaldo. Kaitan perencanaan dan peramalan. Dalam melakukan peramalan bisnis terdapat beberapa metode sesuai dengan situasi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sering terjadi yang disebut senjang waktu atau timeline antara kesadaran akan peristiwa mendatang dengan peristiwa itu sendiri. Adanya waktu tenggang itu merupakan suatu alasan bagi perencana dan peramalan. Jika waktu tenggangnya ini nol atau sangat kecil, maka perencanaan tidak diperlukan, dan jika waktu tenggang ini panjang, sedangkan hasil peristiwa akhir tergantung pada faktor-faktor yang dapat diketahui, maka perencanaan dapat memegang sebagai peranan yang penting untuk mengambil keputusan. Dalam memulai sebuah usaha, maka pemula sebaiknya melakukan perencanaan bisnis.
Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya trial and error dalam sebuah bisnis. Dalam merencanakan sebuah bisnis, maka dibutuhkan sebuah peramalan bisnis. Dengan kata lain, peramalan merupakan dasar dari perencanaan bisnis. Oleh karena itu, kaitan antara peramalan dan perencanaan adalah dalam penyusunan sebuah rencana usaha atau bisnis plan tercermin adanya peramalan bisnis. Slide selanjutnya. Perencanaan, keuangan, dan penganggaran merupakan tahap menyiapkan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah disiapkan oleh pemerintah, BPS, dan Bank Indonesia. Kegiatan perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan oleh kementerian, negara, atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah dan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga. RKP atau RKA, KL mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mencerminkan dan mendapatkan persetujuan DPR. Setelah melalui pembahasan antara KL selaku Chief of Operation Officer atau COO dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer atau CFO dan Menteri Perencanaan, dihasilkan rancangan undang-undang APBN yang bersama nota keuangan kemudian disampaikan kepada DPR. Reformasi di bidang penyusunan anggaran juga dimanfaatkan dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan prospektif jangka menengah, medium term expenditure framework, penerapan penganggaran secara terpadu atau unified budget, dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja atau performance budget. Slide selanjutnya. Peramalan penjualan. Perkiraan penjualan adalah dasar perencanaan. Memperkirakan penjualan penting untuk perencanaan produksi dan persediaan, penganggaran, program pemasaran, pembelian, dan alokasi sumber daya. Tapi perkiraan penjualan meningkat kepercayaan manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang penting. Itu termasuk untuk yang pertama itu mengelola arus kas dan menetapkan anggaran untuk masing-masing fungsi bisnis. Yang kedua yaitu memperkirakan kebutuhan pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin produksi. Yang ketiga, menentukan tingkat persediaan yang optimum sehingga tidak terlalu berlebih atau tidak terlalu kurang. Yang keempat, mengembangkan rencana pemasaran yang sesuai termasuk tentang harga, produk, promosi, dan aluran distribusi. Yang kelima yaitu menghitung kebutuhan sumber daya manusia, misalnya apakah perlu merekrut tenaga kerja permanen atau temporer. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hanan. Waktu dan tempat. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu proyeksi aset dana internal dan dana eksternal. Bisnis akan sangat erat hubungannya dengan anggaran dan keuangan. Nah, anggaran ini harus dibuat secara terperinci dan saling berhubungan dengan bisnis plan. Karena itu, kita perlu membuat financial projection sebelum memulai menjalankan sebuah bisnis. Membuat sebuah anggaran bisnis dalam satu periode tertentu juga bisa sangat rumit, karena akan ada banyak faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dana yang dibutuhkan. Belum lagi, ada hal-hal yang tidak terduga saat bisnis mulai berjalan.
Nah, dengan mengetahui apa itu financial projection, akan membantu kita untuk lebih siap dalam mulai menjalankan sebuah bisnis. Next. Selanjutnya, pengertian financial projection. Financial projection adalah rancangan anggaran yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran di masa depan. Dalam membuat rancangannya, kamu perlu melihat data internal dari segala transaksi yang pernah terjadi sebelumnya. Rancangan anggaran ini akan memberikan gambaran dari perputaran keuangan sebuah perusahaan. Selain itu, kamu juga perlu prediksi pengeluaran dengan melihat segala faktor eksternalnya. Hal ini bertujuan supaya bisnis lebih siap dalam menghadapi hal-hal yang tidak terduga nantinya. Selanjutnya, kamu perlu membuat proyeksi anggaran dalam 2 jangka waktu, yaitu jangka pendek dan jangka menengah. Dalam proyeksi jangka pendek, kamu perlu membuat anggaran dalam 1 tahun dan dibagi lagi menjadi anggaran bulanan. Di sisi lain, proyeksi keuangan jangka menengah bisa dianggarkan dalam periode 3 tahun ke depan. Kemudian diuraikan anggaran ini per tahunnya. Nah, jadi dalam financial projection ini akan memberikan gambaran tentang sirkulasi keuangan sebuah perusahaan, termasuk juga prediksi pengeluaran perusahaan, anggaran modal, dan segala bentuk pengeluaran keuangan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Jadi semua yang menyangkut pembiayaan penyelenggaraan suatu usaha bisnis akan direncanakan di dalam satu financial projection. Next. Kemudian pentingnya membuat financial projection. Sebuah bisnis atau perusahaan yang baru perlu membuat proyeksi anggaran atau financial projection. Financial projection ini akan memberikan gambaran secara besar tentang performa perusahaan di masa depan. Dengan proyeksi anggaran yang tepat, bisnis akan lebih terarah dan pemilik bisnis pun akan terhindar dari kebangkrutan. Laporan financial projection ini juga dibutuhkan oleh banyak pihak di perusahaan, baik itu internal maupun eksternal. Para pemilik bisnis jadi bisa sekaligus memprediksi perkembangan dan keuntungan yang akan didapatkan. Di sisi lain, laporan ini pun bisa meyakinkan calon investor tentang bisnis yang akan didukungnya. Nah, jadi financial projection ini menjadi penting karena akan menggambarkan bagaimana prospek bisnis tersebut. Apakah terlihat pertumbuhannya tinggi dan pengembaliannya cepat, serta bagaimana potensi jangka panjangnya, sehingga financial projection ini akan menjadi tolak ukur ketika akan mencari investor, khususnya ketika bisnis startup yang akan mencari pendanaan awal. Dari hal tersebut, maka financial projection menjadi mandatory di setiap pembuatan bisnis plan sebagai tolak ukur akhir dari suatu ide, apakah ide tersebut layak untuk diimplementasikan atau tidak. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hasnah. Selanjutnya elemen dalam financial projection. Ada 3 unsur yang harus dimasukkan ke dalam financial projection. Yang pertama, income statement. Laporan laba rugi akan memberikan informasi dan proyeksi pendapatan dan beban yang perlu dikeluarkan. Dalam financial projection, kita bisa memprediksi perkiraan keuntungan yang akan didapat dari bisnis yang dijalani. Yang kedua, cash flow projection. Laporan proyeksi arus kas akan memberikan informasi tentang jumlah pendapatan yang dikumpulkan dalam bentuk uang tunai. Laporan ini akan memberitahukan bahwa kita harus menambahkan modal ke dalamnya atau bisa menyisihkan untuk hal lainnya. Proyeksi arus kas juga akan memberikan informasi kepada investor tentang resiko dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan. Dan yang terakhir, balance sheet. Laporan neraca keuangan akan menyajikan gambaran kekayaan bersih dari bisnis Anda pada satu periode. Balance sheet projection meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dari perusahaan. Aset merupakan harta yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan kewajiban adalah utang yang perlu dibayarkan oleh perusahaan. Selisih dari harta dan kewajiban itulah yang disebut ekuitas. Selanjutnya, cara membuat financial projection. Ada beberapa tahap yang harus kita ketahui
dalam pembuatan financial projection. Berikut tahapan pembuatan proyeksi anggaran. Yang pertama, estimasi pemasukan dan pengeluaran. Tentukan jumlah uang yang akan Anda keluarkan untuk menjalankan sebuah bisnis. Hal ini perlu dilakukan di awal jauh sebelum bisnis mulai berjalan. Lalu, hitung pengeluarannya dalam satu periode. Masukkan gaji, sewa, biaya produksi, dan hal-hal lainnya. Setelah itu, hitung jumlah pendapatan yang Anda harapkan dari penjualan produk. Yang kedua, buat proyeksi neraca. Neraca yang dibuat harus mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Lalu, catat pengeluaran atau pelunasan pembayaran yang akan datang. Hitung juga perkiraan kenaikan nilai dari aset Anda di masa depan. Yang ketiga, buat proyeksi laporan laba rugi. Pembuatan proyeksi laba rugi ini pun terbilang sangat mudah. Kita hanya perlu mengurangi pendapatan dengan pengeluaran. Laporan proyeksi laba rugi ini pun akan memberikan informasi tentang seberapa besar laba yang akan didapatkan setelah semuanya dihitung. Jangan lupa masukkan bunga dan pajak ke dalam perhitungannya. Yang keempat, buat proyeksi arus kas. Perkiraan juga jumlah uang tunai yang akan digunakan untuk belanja rutin. Hitung juga jumlah uang tunai yang akan Anda miliki pada setiap akhir bulan. Jika memang jumlahnya cukup banyak, uang tersebut bisa dipakai untuk membantu menyelesaikan biaya tidak terduga. Yang kelima, mengecek proyeksi yang sudah dibuat. Karena laporan ini akan digunakan selama satu periode ke depan, Anda perlu melakukan pengecekan berulang. Anda bisa memberikan proyeksi tersebut kepada internal perusahaan untuk dilakukan pengecekan kembali. Setelah itu, barulah berikan proyeksi anggaran ini ke investor atau pihak di luar lainnya. Dan yang terakhir, monitor proyeksi. Anda perlu membandingkan secara berkala laporan-laporan keuangan dari semua proyeksi anggaran yang pernah dibuat. Hal ini akan membuat Anda lebih mahir dalam membuat financial projection. Di samping itu, Anda pun bisa memberikan analisis tentang prediksi dari pengeluaran dan pemasukan dari periode yang akan datang. Itulah hal-hal yang perlu dipahami dalam pembuatan financial projection. Ada baiknya kita harus sangat teliti dalam merancang dan membuatnya. Gunakan juga keahlian analisis dalam hal finansial untuk membuat proyeksi anggaran lebih baik. Kita bisa memperdalam skill tentang finansial dengan mengikuti program finansial analisis dari Prasmul Eli. Tujuan dari program pelatihan ini akan memahami manfaat dari hasil analisis laporan keuangan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya bisa lebih untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya.
Afwan Pak, masih di mute mic-nya. Oke ya. Nah, jadi untuk peramalan dan forecasting dan peramalan ini ya, forecasting dan perencanaan ya, peramalan dan perencanaan ini ya, ini ada dua istilah yang hampir sama gitu ya, tetapi ada perbedaan-perbedaan mendasar ya dari pengertian perencanaan dan peramalan. Ya, kalau kita lihat di dalam tabel perbandingan ini, ya perencanaan ini adalah lebih kepada bagian dari fungsi manajerial, ya bagian dari fungsi manajerial, proses melihat ke depan, memproyeksikan, kemudian ekspektasi atau harapan ke depan itu inginnya seperti apa. Ya, sedangkan peramalan atau forecasting yaitu lebih kepada perhitungan estimasi kinerja yang bisa diraih di masa depan ya berdasarkan fakta masa lalu ya, fakta-fakta sebelumnya dan saat ini gitu ya. Nah, jadi ini lebih kepada realnya ya kalau forecasting. Nah, jadi misalnya rencana gitu ya. Saya akan meningkatkan saya punya rencana 1 2 3 ya. Misalnya saya ingin meningkatkan penjualan 100% misalnya gitu ya. Jadi kalau kemarin penjualan katakanlah 1.000, saya ingin meningkatkan penjualan menjadi 2.000. Ya itu dalam sebuah rencana sah-sah saja. Gitu ya. Nah, tetapi ketika setelah itu rencana itu perlu dituangkan gitu ya di dalam perhitungan. Gitu ya, di dalam perhitungan. Nah, perhitungan itulah yang disebut dengan forecasting ya, estimasi. Datanya dari mana? Datanya dari data-data masa lalu. Gitu. Jadi misalnya kalau 5 tahun terakhir peningkatan penjualan hanya 10%, misalnya gitu ya. Nah, penjualan hanya 10%, naik 10%, naik 10%. Tapi kemudian kita sekarang ingin merencanakan peningkatan 100%, gitu ya. Nah, ini tentu ada gap gitu ya antara kenyataan di fakta di masa lalu dengan perencanaan yang akan datang. Gitu ya. Nah, kalau memang ingin tetap dengan kenaikan 100%, sementara data menunjukkan selama ini perkembangan hanya 10%, tentu dia harus ada tindakan-tindakan atau asumsi tertentu yang harus disediakan. Gitu ya. Misalnya apakah investasi baru atau dan sebagainya. Gitu ya. Sehingga ketika fakta masa lalunya hanya kenaikan 10%, tetapi saat ini ketika perencanaan menginginkan peningkatan 100%, tentu harus ada kondisi saat ini yang dibangun gitu ya, sehingga bisa mencapai perencanaan tersebut ya, misalnya apakah penambahan investasi, penambahan saham dan sebagainya. Gitu ya. Nah, itu bedanya antara perencanaan dengan forecasting atau peramalan. Ya. Nah, jadi dasarnya adalah postulasi dan asumsi yang melibatkan tingkat dugaan tertentu ya tadi ya. Jadi ini kenyataannya cuma 10% kok kenaikannya gitu. Nah, atau kemudian kita membangun bisa dilakukan apabila ada investasi ya. Nah, sedangkan perencanaan ini informasi perkiraan dan tujuan yang relevan ya, atau intinya fungsi dari manajemen. Ya, tujuan dari peramalan ya memperkirakan acara atau tren di masa depan ya, tren ya. Tingkatnya tren. Makanya tadi kalau trennya 10%, maka kita bisa menduga ke depannya ya sebesar itu. Gitu ya, kecuali kalau ada hal lain yang dimasukkan ya. Sedangkan perencanaan lebih tadi ya, menilai masa depan dan menyediakan masa depan, rencana masa depan yang harus dilakukan. Nah, acuannya kalau kita lihat di sini
forecasting adalah kepada fakta, gitu ya. Nah, pada fakta, sedangkan perencanaan fakta plus harapan, ya, ekspektasi, gitu ya. Makanya nanti ketika perencanaan itu harus dituangkan dalam bentuk forecasting, ya dia harus ada hal-hal lain yang dibangun apabila faktanya tidak mendukung. Kemudian peramalan ini tanggung jawabnya ada pada tingkat setiap level di manajemen itu bisa membuat peramalan. Tapi perencanaan ini biasanya berada pada tingkat top manajemen. Oke ya, jadi ini gambaran ya perbedaan antara peramalan dengan perencanaan. Nah, kemudian hal penting juga ya di dalam peramalan ini adalah asumsi, gitu ya. Nah, ketika kita membangun planning, ya, ketika kita membangun forecasting, gitu ya. Nah, yang paling penting di sini adalah asumsi yang dibangun, ya. Sama seperti ketika pemerintah membuat APBN, gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan itu pasti di dalam APBN itu ada asumsi yang dibangun, ya. Misalnya apa nilai tukar rupiah terhadap dolar, kemudian harga minyak dunia, ya, tingkat inflasi, gitu ya, tingkat pertumbuhan, gitu. Nah, itu adalah asumsi-asumsi yang dibangun ketika kita membuat perencanaan dan forecasting, ya, dan peramalan. Nah, ini harus ada, gitu ya, sehingga kita bisa membuat hitungan-hitungan yang lebih definitif, gitu ya. Karena kalau di peramalan atau forecasting itu perlu ada hitung-hitungan, ya. Tadi kelompok yang tadi juga sudah menyampaikan, ya, ada apa angka-angka, gitu ya. Misalnya kenaikan, misalnya ini misalnya di dalam contoh ini ya, asumsi yang dibangun ya, salah satunya adalah bahwa perusahaan nanti akan, atau saat ini ya, karena sekarang tahun 2020 ya dalam contoh ini ya. Nah, contoh ini kan ya tahun 2020. Nah, maka dianggap bahwa perusahaan ini telah berjalan secara full capacity tahun 2020. Gitu ya. Nah, sehingga kan bisa kita bayangkan ya, kalau full capacity ketika kita akan meningkatkan penjualan, apa yang harus dilakukan? Karena kapasitas sudah berjalan penuh. Gitu ya. Nah, sehingga ketika kita mau meningkatkan target, ya tentu harus ada hal lain yang dilakukan. Ya kan? Kemudian setiap jenis dari aset itu bertumbuh secara proporsional dengan penjualan. Nah, biasanya di dalam planning ini ya, itu yang pertama kali ditentukan ya penjualan. Gitu ya. Nah, penjualan dulu ditentukan berapa target penjualan, baru nanti akan turun kepada target-target yang lain. Ya, ini yang umumnya dilakukan ya. Jadi kalau misalnya proporsional dengan target penjualan, misalnya target penjualan meningkat 10%. Nah, maka aset-aset yang lain juga nanti akan dianggap akan meningkat sebesar 10%. Ya, kemudian payables dan accrual, ya, utang dan beban yang masih harus dibayar itu nanti juga akan tumbuh proporsional dengan nilai penjualan. Ya. Kemudian profit margin 2,52%, ya, dan payout ya, ini pembayaran dividen sebesar 30% akan dipertahankan. Ya, jadi ini tadi apa profit margin ya. Nah, sehingga nanti keuntungan ya, meskipun nanti ditentukan penjualannya meningkat berapa persen, penjualan dipertahankan sebesar profit marginnya sebesar 2,52%. Ya. Kemudian penjualan diekspektasikan meningkat sebesar jumlah tertentu ya. Dalam hal ini misalnya 500 juta dolar misalnya gitu ya. Nah, ini adalah asumsi-asumsi yang harus dibangun ketika kita membuat proyeksi ya, peramalan atau kita di dalam membuat perencanaan gitu ya. Nah, ini misalnya ketika ini misalnya dari tadi kan ketika apa produk ya, produk dari apa namanya? Produk dari peramalan dan perencanaan ini kan harus ada apa tadi, ada income statement, ada cash flow, ada neraca
Nah, sehingga ini juga semuanya nanti dibangun ya. Ini ada contohnya. Nah, ini misalnya peningkatan penjualan adalah 1,25% ya, karena tadi kan nilainya berapa 500. Nah, maka ini adalah proyeksi ya, forecast dari income statement-nya. Gitu ya. Jadi kita di sini nanti bisa langsung menghitung. Ya, kalau tahun sebelumnya adalah 2.000, maka tahun berikutnya menjadi 2.500. Itu ya peningkatan. Kemudian nanti ini bagaimana dengan variable cost dan fixed cost-nya. Nah, sehingga di sini kemudian dividen dipertahankan 30%. Ya, sehingga berapa penambahan return earning ya yang dipertahankan di perusahaan ya. Nah, ini kas nanti meningkat sekian persen ya. Kemudian utang dan ekuitas ya tadi meningkat ya, meningkatnya proporsional ya. Nah, meningkatnya proporsional. Nanti mana jumlah-jumlah yang berubah ya karena dampak dari proyeksi sales tadi, mana yang tidak mengalami perubahan ya. Nah, ini yang return earning tadi yang mengalami peningkatan dari 200 menjadi 246 ya, karena ini peningkatan laba ya, laba bersih. Nah, itu ya. Jadi ini kurang lebih itu ya gambaran tentang penjualan dan proyeksi penjualan ya sebagai leading-nya, kemudian kaitannya dengan perencanaan dan peramalan. Ya. Nah, itu saja mungkin ya secara singkat ya yang bisa saya sampaikan gitu ya dalam kesempatan ini. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan barangkali? Barangkali ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Cukup, Angel. Oke ya, saya kira itu saja. Kita cukupkan saja sampai pertemuan kita ya.